Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Angyuda Kusuma, NIM 20200015093, kelas 1C PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang cara kerja virus. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian virus. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Dapat dikatakan bahwa virus merupakan sebuah program atau software jahat yang diciptakan dengan tujuan untuk merusak atau mengganggu kinerja komputer. Cara kerja virus. Virus biasanya melakukan salinan diri menjadi banyak, yang mengakibatkan penumpukan data tidak penting. Hasilnya adalah sumber daya Anda yang semakin terkuras, seperti kapasitas hard disk yang semakin berkurang, padahal Anda hanya memiliki sedikit file atau kinerja RAM yang tinggi. Padahal Anda menjalankan banyak program yang mengakibatkan komputer Anda semakin berat ketika dijalankan. Virus komputer berada di dalam sebuah program atau file ketika seseorang pengguna komputer menggunakan program atau file tersebut, maka virus akan menyebar secara otomatis ke file sistem komputer. Disinilah program jahat tersebut beraksi. Virus biasanya bekerja dengan cara menghapus atau memodifikasi file sistem komputer. Dengan begitu, akan merusak kinerja komputer. Bahkan dalam beberapa kasus, ada virus komputer yang mampu merusak perangkat keras komputer. Cara kerja virus yang seperti ini biasanya dengan cara memompa kinerja komputer melebihi batasnya, sehingga perangkat akan jadi rusak. Sebagian besar virus komputer menyerang komputer berbasis Windows, karena Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan, sehingga sangat menguntungkan para pembuat virus. Sampai saat ini, sebagian besar virus komputer diciptakan untuk berjalan pada sistem operasi Windows. Hal ini dikarenakan penggunaannya yang cukup banyak di dunia. Hampir 95% virus komputer berbasis X alias ekstensi untuk sistem operasi Windows, sehingga pengguna sistem operasi lain menjadi lebih aman dari virus komputer. Namun, bukan berarti pengguna sistem operasi selain Windows terbebas dari virus komputer. Cara mencegah virus. Pertama, update sistem operasi. Kedua, aktifkan firewall di jaringan. Ketiga, disiplin saat browsing internet. Keempat, hati-hati membuka email. Kelima, hati-hati saat membuka storage orang lain. Keenam, pasang antivirus dan anti-spyware bila perlu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, update sistem operasi. Bukan rahasia, Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak dijangkiti virus. Ini bukan berarti Windows lebih jelek daripada sistem operasi yang lain, tapi semata-mata karena Windows merupakan sistem operasi yang paling banyak dipergunakan orang. Bagi pembuat virus, ini sasaran empuk karena tidak susah mencari target. Kedua, aktifkan firewall di jaringan. Kalau komputer Anda terkoneksi di jaringan LAN di kantor atau internet, selalu hidupkan firewall. Windows XP SP2 sudah menyertakan firewall yang biarpun fungsinya minimal, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Firewall akan menghalangi akses-akses yang tidak terautorasi oleh pihak lain. Firewall biasanya cukup ampuh untuk mengangkal worm dan trojan. Ketiga, disiplin saat browsing internet. Jangan sembarangan download apalagi install program dari sumber yang tidak jelas. Bila Anda butuh suatu program dan Anda menemukannya di internet, namun pembuatnya tidak cukup terkenal atau bona fide, konsultasikan dulu dengan teman yang lebih mengerti apakah program tersebut cukup aman untuk dipergunakan, termasuk jaringan, suka install toolbar untuk IE, screensaver, dan program-program yang tidak jelas lainnya kalau Anda tidak paham konsekuensinya. Keempat, hati-hati dalam membuka email. Email yang kita terima bukan hanya email yang kita harapkan,
tapi bisa juga berupa spam atau junk mail. Biasanya email tersebut berisi iklan penawaran produk tertentu atau link ke situs-situs tertentu. Tapi tidak jarang pula email tersebut disertai satu attachment yang berisi satu aplikasi yang bila Anda jalankan akan menjangkiti komputer Anda dengan virus. Kelima, hati-hati saat membuka storage orang lain. Saat Anda membuka storage orang lain, entah yang removable, CD, DVD, flash disk, disket, dan lain sebagainya, atau yang fixed, network share, atau website. Berhati-hatilah, bukan tidak mungkin Anda menemukan harta karun berupa file yang sudah terjangkiti virus. Sebisa mungkin, jangan berbagi storage. Berbagi storage sama dengan joinan kuman. 6. Pasang antivirus dan anti-spyware bila perlu. Sebenarnya, jika Anda sudah mengikuti 5 tips di atas, Anda tidak memerlukan lagi software antivirus atau anti-spyware. Tapi, bila Anda terpaksa karena pekerjaan atau hobi, harus membuka situs-situs underground, terima email-email yang jelas, atau sharing storage dengan orang lain, sebaiknya Anda beri proteksi tambahan pada komputer Anda berupa program antivirus atau anti-spyware. Untuk anti-spyware, Anda bisa gunakan Lavasoft, AdAware, dan Spybot Search and Destroy. Gunakan keduanya kalau perlu. Aplikasi anti-spyware biasanya hanya dijalankan on demand. Maksudnya saat diperlukan, bukan model TSR seperti antivirus. Jalankan anti-spyware Anda secara berkala untuk menghilangkan mata-mata dari komputer Anda. Sekian penjelasan materi dari saya tentang cara kerja virus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.